Halo semuanya, eee, saya Prabendaru. Pada kesempatan kali ini akan men-sharing-kan atau mempresentasikan hasil CPR kami dari kelompok 9 mengenai perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode DEFKES atau Departemen Kesehatan. Kategori metode DEFKES ini ada 7 ya, ada rawat inap dewasa, ada rawat inap anak atau perinatal. Yang ketiga ada rawat inap intensif atau ICU, kemudian ada IGD, kamar bersalin, kamar operasi, dan perawatan rawat jalan. Yang pertama ada rumusnya untuk menghitung kebutuhan perawat berdasarkan klasifikasi pasien rawat inap. Rumusnya adalah jumlah jam perawatan yang dibutuhkan dalam 1 hari per pasien ya. Kemudian dibagi dengan jam kerja efektif persis dalam 7 jam per hari. Kemudian di instalasi gawat darurat, rumusnya adalah rata-rata jumlah pasien yang dirawat di IGD dikalikan dengan jumlah perawat dalam tim. Kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja efektif per hari. Ditambah ada juga loss day 86 per 276 dikali dengan jumlah kebutuhan. Kemudian untuk perawatan rawat jalan, rumusnya adalah rata-rata jumlah pasien dikalikan jumlah perawatan dengan koreksi 15% dibagi dengan jumlah jumlah jam kerja efektif per hari dikali 60 jam. Nah, ini rumus yang digunakan oleh metode DEFKES ya. Jadi jumlah jam perawatan dikali dengan 52 minggu dikali 7 hari dikali jumlah tempat tidur, kemudian STT ini tempat tidur ya, kemudian dikali dengan bornya atau persentase pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Kemudian dibagi dengan 40 minggu dikali 40 jam ditambah dengan koreksi 25%. Kemudian ini ada contoh kasusnya ya. Kita lihat di ruang kerja itu klasifikasi pasiennya ada yang perlu perawatan minimal parsial dengan rata-rata jam perawatannya dalam 24 jam itu adalah 4,3. Kemudian proyeksi jumlah perawatannya seperti ini, jumlah tempat tidurnya ada 30, efektivitas penggunaan tempat tidurnya atau bornya itu 82,3 dan jumlah pasiennya ada 25. Jadi diketahui jumlah perawat ya, jumlah perawat di ruang Dahlia itu ada 11 perawat, kemudian cuti tahunannya ada 12 hari untuk perawatnya, kemudian untuk diklat 5 hari, izin sakitnya 5 hari, hari kerja efektif dalam setahunnya adalah 286 hari. Nah, rata-rata jam perawatan di ruang Dahlia adalah 4,3 jam per pasien ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah perawat yang dibutuhkan di ruang Dahlia itu berapa. Nah, pertama kita hitung dulu eh, jumlah hari tidak kerjanya dulu dalam setahun. Jadi hari liburnya dijumlahkan dulu semuanya. Yang pertama hari minggunya dalam setahun ada 52 ditambah dengan cuti tahunannya 12 hari ditambah dengan hari besar dalam 1 tahunnya ada 10 hari, kemudian waktu diklat dan izin sakit adalah 10 hari juga. Jadi semuanya ini dijumlah hasilnya 84 hari. 84 hari. Kemudian hari kerja efektifnya
Yang kedua adalah dari 1 tahun itu ada 360 hari ya, dikurangi dengan ini tadi 84 hari, hasilnya 128 hari. Oke, selanjutnya kita menghitung jumlah tenaga perawat yang diperlukan. Caranya adalah dengan rata-rata jam perawatan pasien dalam 24 jam dikalikan dengan rata-rata klien atau pasien setiap harinya dikalikan dengan hari total dalam 1 tahun. Kemudian dibagi dalam jumlah hari kerja efektif dalam setahun dikali lagi dengan jam kerja per hari. Jadi rata-rata perawatan pasien 24 jam tadi 4,3, kemudian dikali dengan rata-rata klien tiap harinya ada 25, kemudian dikalikan dengan 360 hari dalam 1 tahun, kemudian jumlah hari kerja efektifnya tadi 281 tahun, kemudian dikali dengan 7 hari ya, 7 jam per hari. Ini jam perawatan per hari. Kemudian hasilnya 39,23 dengan 1967. Ini hasil perkalian yang ini ya. Didapatkan hasilnya 19,94 atau 20 perawat yang dibutuhkan dalam ruang dahlia. Kemudian yang keempat kita menghitung jumlah tenaga perawat yang bertugas setiap harinya. Caranya adalah dengan rata-rata jumlah klien setiap hari ada 25 ya tadi. Kemudian dikali dengan rata-rata jam perawatan setiap harinya ada 4,3 dikalikan hasilnya 107,5 dibagi dengan jumlah jam kerja per hari atau 7 ya. Jadi sini adalah 15,3. Oh ya, kalau misalnya 0,3 itu kita bulatkannya ke bawah ya. Jadi seperti contohnya ini 15,3 jadinya 15. Tapi kalau 0,6 kita bulatkannya ke atas. Contohnya yang 19,94 yang kita bulatkan ke atas jadi 20 perawat. Kemudian yang kelima kita menghitung jumlah tenaga perawat yang bebas tugas per harinya. Bebas tugas artinya yang cuti, kemudian ada yang sakit dan segala macam ya. Caranya adalah jumlah hari tidak kerjanya kali dengan jumlah tenaga yang diperlukan setiap 24 jam, kemudian dibagi dengan jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun. Nah, hari tidak kerjanya tadi 84, dikalikan dengan jumlah tenaga perawat setiap harinya ini ada 15 ya. Kemudian dibagi dengan jumlah hari kerja efektif dalam setahun atau 281. Kemudian ini hasilnya 1260 dibagi dengan 281, hasilnya ada 4,4 orang. Atau 4 orang perawat yang tugas-tugas setiap harinya atau yang boleh libur setiap harinya, boleh mengambil cuti setiap hari itu 4 orang. Oke, selanjutnya ya, jadi kesimpulannya adalah jumlah hari tidak kerja dalam setahun adalah 84 hari, kemudian jumlah hari kerja efektifnya dalam totalnya 281 hari, jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dalam ruang dahlia adalah 20 orang perawat, dan yang bertugas setiap harinya diperlukan 15 orang dengan orang yang boleh cuti atau tugas per harinya adalah 4 orang. Ya demikian presentasi kami atau sharing kami ya. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.